Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada peserta didik yang telah mengikuti layanan bimbingan kelompok ini. Sebelum kita memulai layanan, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah saling mengenal semua ya? Iya, Bu. Baiklah, sebelum Ibu melangkah ke tahap selanjutnya, Ibu akan kembali mengingatkan bahwa dalam proses bimbingan kelompok ini ada asas-asas yang perlu kita ketahui, seperti asas keterbukaan, yaitu di mana setiap peserta yang ada dalam layanan bimbingan kelompok ini itu terbuka satu sama lain. Juga ada asas kerahasiaan, di mana apa yang kita bahas pada bimbingan kelompok ini tidak boleh kita bocorkan pada kelompok lain. Kemudian juga nanti Ibu akan menyuruh kalian untuk bermain peran atau role play, di mana Ibu akan menyuruh 2 orang dari teman kalian dan selebihnya itu mengamati. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Siap, Bu. Let's go, Bu. Tapi sebelum itu, Ibu ingin memberitahukan bahwa topik kita pada hari ini yaitu tentang kesulitan belajar. Kira-kira ada yang tahu apa itu kesulitan belajar? Saya, Bu. Oh ya, saya. Siti Aisyah dulu. Kesulitan belajar, sulit memahami materi, Bu, materi pelajaran kayak saya tuh, Bu, sulit memahami matematika, Bu. Ya, kalau Nawawan, Nah, kalau saya sendiri, Bu, itu sepengalaman saya kesulitan belajar itu kita sulit menentukan jadwal yang pas untuk belajar dan sulit memahami materi seperti yang dikatakan oleh Kak Aisyah tadi. oh iya, ya betul sekali. Terima kasih atas pemaparannya. Baik, Ibu akan membacakan sedikit materi terkait dengan kesulitan belajar. Baiklah, Ibu akan membacakan materi tentang kesulitan belajar. Jadi, pengertian kesulitan belajar menurut Hamalik itu menyatakan bahwa kesulitan belajar dapat diartikan sebagai keadaan di mana peserta didik tidak dapat belajar sebagai semestinya. Adapun menurut Wood, kesulitan belajar yaitu suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan-hambatan tertentu. Hambatan tersebut bisa diakibatkan oleh faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik maupun dari luar diri peserta didik. Kemudian ada jenis-jenis kesulitan belajar. Yang pertama itu ada kesulitan belajar secara akademis. Yang kedua ada kesulitan belajar gangguan simbolik. Yang ketiga ada kesulitan belajar non simbolik, dan yang keempat itu ada gangguan belajar sosial emosional. Kemudian ada faktor yang menyebabkan kesulitan belajar, seperti faktor pribadi yang berasal dari dalam diri siswa, faktor fisik, faktor sosial, dan faktor keluarga. Adapun langkah-langkah dalam mengatasi kesulitan belajar itu seperti pemindahan tempat duduk siswa, program remedial, dan penetapan atau pemetaan lokasi kesulitan. Kemudian juga ada latar belakang penyebabnya. Baiklah, Ibu ingin 2 orang dari dalam kelompok ini itu melakukan role play atau bermain peran tentang kesulitan belajar. Teksnya itu seperti
bagaimana kesulitan belajar yang dialami di dalam kelas tentang materi pelajaran. Mungkin Aisyah dan Agus bisa mencontohkan bagaimana itu contoh bermain peran, dan Wawan dan Novi itu menyimak ya, seperti apa contohnya. Baik, Bu. Oke, silakan Aisyah dan Agus. Gus, sudah Mi tugas matematika tak? Sudah. Sudah Mi? Iya. Saya tidak paham itu yang aljabar. Yang mana di situ? Ada itu yang X tambah Y sama dengan 13. Ah, gampang. Nanti saya ajar. Iya nah? Oke, besok Pina. Ya datang saja ke rumah besok. Oh, thank you nah. Terima kasih kepada Aisyah dan Agus yang telah mempraktekkan teknik role play. Selanjutnya saya ingin Wawan dan Novi itu menentukan kira-kira bagaimana tadi tekniknya mereka. Ya, Nah, dari hasil kesimpulan yang saya lihat dari sesi drama dari saudari Kak Aisyah dengan Kak Agus tadi, yang saya lihat ini Kak Aisyah tadi bertanya terkait tugas matematika, karena saya lihat Kak Aisyah ini kesulitan dalam mengerjakan tugasnya kepada Kak Agus. Nah, di sini Kak Agus sudah paham dan akan membantu Kak Aisyah nantinya. Novi. Yang saya lihat Bu, di mana Aisyah tidak memiliki kesulitan belajar dalam mata pelajaran matematika. Nah, dia bertanya kepada Agus tentang materi itu. Nah, di situ Agus bersedia untuk membantu kesulitan belajarnya Aisyah. Oke. Jadi sama-sama bisa dimengerti, Di. Iya, Bu. Itu tadi teknik role play. Setelah ini Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik ke WA kalian ya. Yang berisi tuh tentang pertanyaan mengenai materi kesulitan belajar. Nanti dikumpulkan jam 8 malam ya. Bu, batas pengumpulan di kamu. Iya, batas pengumpulannya jam 8 malam. Baiklah, itu saja teknik bimbingan kelompok Ibu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum kita mengakhiri layanan bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih kepada peserta didik yang telah mengikuti layanan ini. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.